Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan BBM, kebijakan impor, dan yang lainnya. Teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di koran atau majalah. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Opini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit atau media terhadap suatu isu aktual. Menurut Jak Para Asegaf dalam bukunya yang berjudul Jurnalistik Masa Kini, tajuk rencana merupakan pernyataan mengenai fakta atau opini secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi penulisan dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa sehingga bagi kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditajukkan tadi. Tujuan dari teks editorial yang pertama, bertujuan untuk mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Yang kedua ada untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Adapun manfaat dan fungsi dari teks editorial adalah pertama, memberikan informasi tentang pembaca, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Selanjutnya yaitu fungsinya terkadang ada analisis kondisi yang mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi, dan yang terakhir meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks editorial. Yang pertama ada topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat, bersifat aktual dan faktual. Yang kedua yaitu teks editorial bersifat sistematis dan logis. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya ada struktur teks editorial. Teks editorial terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan, pendapat atau tesis, bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua yaitu argumentasi, merupakan alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang biasanya terpercaya. Dan yang terakhir ada
Pernyataan atau penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian teks akhir. Yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Teks editorial tergolong ke dalam kebahasaan yang mengandung bahasa jurnalistik yang bercirikan yang pertama ada penggunaan kalimat retoris yang merupakan kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Kata ini digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami teks tersebut. Yang ketiga, ada penggunaan kata ganti penunjuk, seperti kata waktu, kata tempat, peristiwa, dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi kausalitas, seperti kata sebab, karena, sehingga, dan oleh sebab itu. Itu saja sedikit tentang teks editorial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.